Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falwa Ananda, NIM A24121042. Saya dari kelas A, kelompok 7 praktikum dasar-dasar fisika lanjut. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendahuluan dari praktikum percobaan 6, yaitu arus bolak-balik dengan asisten laboratorium, yaitu Kak Agnes Trisawati Toding. Adapun tujuan percobaan dalam praktikum kali ini yaitu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran umum yaitu memahami konsep arus dari bolak-balik dari resonansi. Kemudian tujuan pembelajaran khusus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menentukan besaran-besaran dalam satuan arus bolak-balik. Yang kedua, mengukur besaran dalam arus bolak-balik. Dan yang ketiga, melakukan percobaan resonansi dalam arus bolak-balik. Resonansi pada umumnya terjadi jika gelombang mempunyai frekuensi yang sama dengan atau mendekati frekuensi alamiah. Resonansi adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian AC yang mengandung elemen induktor dan kapasitor. Resonansi pada rangkaian AC terjadi jika reaktansi induktif XL sama dengan reaktansi kapasitif XC. Dalam suatu rangkaian yang mengandung unsur induktif dan kapasitif, terdapat suatu harga frekuensi yang menyebabkan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif saling menghilangkan, sehingga didapat karakteristik rangkaian sebagai resistor murni, maka tegangan dan arus rangkaian menjadi sefasa. Resonansi pada rangkaian seri dinamakan resonansi seri, dan resonansi pada rangkaian paralel dinamakan resonansi paralel. Adapun besaran-besaran dalam satuan arus bolak-balik yaitu yang pertama ada tegangan maksimum atau Vm sama dengan 1/2 VPP, kemudian ada kuat arus maksimum atau IM, kemudian ada tegangan efektif atau VEF sama dengan Vm per akar 2, kemudian ada kuat arus efektif atau IEF sama dengan Vm per akar 2, kemudian ada tegangan rata-rata V bar sama dengan 2 kali Vm per P, dan yang terakhir ada kuat arus rata-rata I bar sama dengan 2 kali Vm per P. Dengan keterangan VPP sama dengan tegangan dari puncak ke puncak, satuannya volt, Vm sama dengan tegangan maksimum, satuannya volt, IM sama dengan kuat arus maksimum, satuannya ampere, VEF sama dengan tegangan efektif, satuannya volt, IEF sama dengan kuat arus efektif, satuannya ampere. Kemudian ada V bar sama dengan tegangan rata-rata, satuannya volt, dan yang terakhir ada I bar sama dengan kuat arus rata-rata, satuannya ampere. Selanjutnya, fungsi alat dan bahan. Yang pertama yaitu sumber arus DC dan sumber arus AC. Sumber arus AC digunakan untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibanding arus DC. Sumber arus DC berfungsi untuk perangkat elektronika atau untuk keperluan beban elektronika. Kemudian yang kedua ada kabel penghubung. Kabel penghubung berfungsi untuk menghubungkan listrik. Dan yang ketiga ada kapasitor 2200 mF yang berfungsi untuk dapat menyimpan dan melepaskan muatan listrik atau energi listrik. Yang keempat ada 4 resistor 47 ohm yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Kemudian ada pembarat atau induktor yang berfungsi untuk dapat menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemudian ada penjepit buah yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber daya adaptor ke pemakai. Kemudian ada multimeter 3 buah berfungsi untuk mengetahui ukuran tegangan listrik, resistansi, dan arus listrik. Dan yang terakhir ada kertas grafik yang berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian secara eksperimen dan teoritis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arus bolak-balik dan mengapa dikatakan arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Pada prinsipnya, sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sulit tertentu yang berada dalam medan magnetik. Jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Kemudian kenapa dikatakan arus bolak-balik? Karena dalam arus AC, tegangan yang terjadi bolak-balik dengan polaritas yang berubah, sehingga arus AC dapat dikatakan sebagai arus mempunyai polaritas yang dapat diubah dalam siklus teratur. Dalam arus AC juga mempunyai nilai puncak gelombang atas dan bawah yang selalu berubah. Resistansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa resistor disebut juga resistansi atau hambatan mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat padanya. Tegangan yang melalui elemen adalah berbanding langsung dengan arus yang mengalir melalui elemen tersebut.
dalam satuan ohm. Induktansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa induktor disebut juga induktansi, mempunyai sifat menghambat arus listrik yang melalui pada bahan tersebut, serta menuduh timbulnya arus terhadap tegangan yang terpasang. Pada listrik DC berfungsi saat dihubungkan ke sumber, setelah terhubung tidak berfungsi lagi, tetapi dalam arus AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Induktansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang berlaku pada persamaan tegangan dalam kumparan konduktor seperti ditunjukkan pada persamaan berikut, yaitu V sama dengan L dikali dU per dt. Kapasitansi. Elemen rangkaian listrik yang berupa kapasitor disebut kapasitansi, mempunyai sifat mempercepat arus listrik yang lewat padanya, serta menggeser tegangan tersebut terhadap arus yang melewatinya. Pada listrik DC hanya berfungsi saat dihubungkan ke sumber, kemudian tidak berfungsi lagi, tetapi dalam listrik AC akan berfungsi terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber. Kapasitansi didefinisikan sebagai konstanta pembanding yang berlaku pada persamaan arus dalam dua plat konduktor paralel dengan pemisah isolator seperti ditunjukkan pada persamaan berikut. I sama dengan C dikali dU per dt. Diagram Fazor. Diagram Fazor adalah metode pengukuran vektor yang memiliki ujung yang lancip pada salah satu panah yang menandakan nilai maksimum sebuah vektor V atau I, dan badan panah sebagai penanda akhir putaran dari sebuah vektor. Selanjutnya, penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemasangan jaringan transmisi listrik AC di jalan dari pembangkit listrik menuju ke pelanggan, yaitu rumah, perkantoran, industri maupun instansi. Arus AC juga dapat diubah menjadi arus DC dengan memakai trafo. Yang kedua yaitu pengamanan jaringan listrik AC dalam rumah. Pemakaian dari listrik AC di rumah atau di kantor dibatasi oleh pemutus daya yang dipasang bersama dengan KWH meter. Jika arus listrik melebihi ketentuan, maka dengan adanya pemutus daya secara otomatis akan menurunkan saklar. Kemudian yang ketiga, pemakaian alat-alat rumah tangga. Rangkaian listrik AC pada umumnya digunakan pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, teko listrik, TV, dan setrika.